Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu. Selesai. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebaiknya kita absensi dulu. Siapa yang gak datang hari ini? Miska Dayatun. Miska Dayatun kemana? Miska Dayatun nggak ada kabar, Bu. Apa dia? Sri Wardani? Sri Wardani apa juga, Bu? Rahmaniza? Hadir lah. Baiklah. Kita menanyakan materi kemarin. Masih ingat tentang materi kemarin? Materi iklan? Oh, masih, Bu. Coba jelaskan. Iklan adalah salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk, Bu. Iya, baik, betul. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat pantun. Yang pertama, sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berpikir. Dan pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun juga melatih orang berpikir asosiatif bahwa suatu kata bisa memiliki kaitan dengan kata yang lain. Materi kita hari ini tentang pantun. Teks pantun. Yang pertama, pengertian pantun. Pantun adalah puisi lama Melayu Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun yang berarti mengatur atau menyusun. Dibandingkan dengan puisi lainnya, pantun tergolong paling populer dan tidak lekang oleh waktu. Teks pantun juga termasuk tema pelajaran bahasa Indonesia yang cukup digemari dan menarik untuk dipelajari. Pada awalnya, pantun merupakan karya sastra Indonesia lama dengan mengungkapkan secara lisan. Tetapi semakin berkembangnya pantun kini telah diungkapkan secara tertulis. Yang kedua, ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun dibagi 5. Yang pertama, pantun mempunyai bait. Setiap bait disusun oleh baris-baris. Yang kedua, ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun dibagi 5. Yang pertama, pantun mempunyai bait. Setiap bait pantun disusun oleh baris-baris. Satu bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Yang keempat, setiap bait pantun terdiri dari sampiran dan isi. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Walaupun sampiran tidak berhubung langsung dengan isi, namun lebih baik apabila kata-kata pada sampiran merupakan cermin dari isi yang hendak disampaikan. Yang kelima, pantun bersajak ABAB atau AAAA. Tidak boleh AABB atau sajak lain. Yang ketiga, struktur teks pantun. Struktur teks pantun. Yang pertama, sampiran. Terletak pada 2 baris dan biasanya tidak ada hubungan dengan bagian kedua isi. Yang kedua, isi. 2 baris terakhir yang merupakan tujuan dari pantun tersebut.
Meskipun pada umumnya sampiran tidak berkaitan dengan isi, tetapi kadang-kadang bentuk sampiran membayangkan isi. Kedudukan sampiran dan isi tidak dapat dipertukarkan. Sebuah pantun selalu diawali dengan sampiran dan kemudian diikuti dengan isi. 4. Kaidah kebahasaan teks pantun. Kaidah kebahasaan teks pantun dibagi 4. Yang pertama, diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Yang kedua, bahasa kiasan adalah bahasa yang digunakan pelantun untuk menyampaikan makna secara tidak langsung. Bahasa kiasan ini biasanya berupa peribahasa atau ungkapan tertentu untuk menyampaikan makna berita. Yang ketiga, imaji. Imaji penggambaran yang diciptakan oleh pelantun secara tidak langsung. Hal yang dapat dilihat atau seolah-olah digambarkan dalam teks pantun adalah dapat dilihat imajinasi visual, didengar imaji auditif, atau dirasa imaji taktil. Yang keempat, bunyi. Biasanya muncul dari kiasan, imaji, serta diksi yang diciptakan ketika menuturkan pantun. Dalam bunyi akan terlihat unsur rima dan ritme. Rima merupakan unsur penggulangan bunyi pada pantun, sedangkan irama adalah turun naiknya suara secara teratur. Bunyi selain untuk memperindah bunyi pantun, diciptakan juga agar pelantun dan pendengar lebih mudah mengingat serta aplikasikan pesan moral dan spiritual yang terdapat dalam teks pantun. Kelima, jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun dibagi 3. Yang pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak. Yang pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Yang kedua, pantun orang muda adalah pantun mengenai kehidupan masa muda yang bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang dan lain-lain dan nasib. Yang ketiga, pantun orang tua adalah pantun mengenai orang tua, mengenai adanya budaya, agama, nasihat, dan lain-lain. Yang B, jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lain-lain. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk teka-teki pantun tersebut. Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi kiasan biasanya untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Sekian materi hari ini, apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas. Ini ada sebuah gambar, kalian akan membuat pantun tentang gambar ini. Baik, Bu. Tugasnya? Udah, Bu. Baiklah, silakan maju ke depan, presentasikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmaniza akan membaca pantun karya saya sendiri. Seperti pohon sakura, rantingnya berbunga-bunga. Rasa hatiku sangat bahagia setiap kali kita bicara. Karena setiap kali berjumpa, daun-daun rasa curiga. Dari hatiku berguguran tak tersisa, tertinggal bunga-bunga asmara saja. Terima kasih. Makasih kepada Rahmaniza. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.